di hati orang lain, kenangan keangkuhan di benak orang lain, atau kenangan menyebalkan dalam hidup orang lain, atau juga kenangan manis sebagai pribadi yang rendah hati, sebagai pribadi penyayang, sebagai pribadi yang ramah, sebagai pribadi yang murah hati dan penuh kasih, atau apapun kenangan yang diberikan oleh seseorang selama hidup. Ketika ia mati, nama itu bercerita banyak hal. Nama tak menjadi sekedar identitas saat hidup, tapi juga menjadi identitas ketika mati. Teringat ketika saya di Maledona, Lamboya, di sebuah acara kematian, saya berkata kepada jemaat di tempat itu, maukah kita ketika nisan kita dituliskan nama lengkap kita, lalu anak cucu kita bertanya, ini siapa? Dan kita katakan, oh itu bokumu atau opamu. Ketika anak kita bertanya, cucu bertanya, bagaimana dia? Tegakah kita menceritakan jujur bahwa boku itu seandainya dia tipikal kriminalitas, dia itu begini. Sangka kita sangat malu menceritakan identitas jelas. Namun jika ada kenangan indah, kita akan bangga menceritakan, opamu atau bukumu, seorang yang bekerja keras, seorang yang murah hati, kita akan bangga menceritakan. Nama tertulis di batu nisan menjadi cerita hidup untuk dikenang. Kekasih-kekasih Tuhan, tak banyak waktu kehidupan memberikan kita kesempatan untuk merangkai sejarah hidup. Ada orang yang Allah izinkan hidup beberapa saat saja. Jangan katakan kematian hanya menyentuh mereka yang telah putih rambut. Bukankah banyak anak-anak usia sekolah yang mendahului kita? Jangan katakan kematian hanya untuk mereka yang telah renta. Bukankah banyak juga orang tua kita yang masih Allah panjangkan umurnya? Waktu terasa begitu singkat. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menggunakan waktu agar esok atau lusa, jika kematian menjemput kita, orang akan bangga menceritakan nama kita adalah nama yang baik. Paulus dalam surat Efesus 5-nya mengatakan, ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Menarik ayat 15 dan 16 memberikan kita sebuah nasihat sederhana untuk menjadi orang yang arif, bukan orang yang bebal. Pendeta Julius Jara pernah berkata bahwa orang bebal itu adalah neneknya orang bodoh. Orang bodoh kumpila itu namanya bebal. Artinya sudah bisa diomong lagi. Ayat 15-16 mengatakan, hai orang yang hidup, lihatlah, perhatikanlah, selidikilah, cermatilah bagaimana hidupmu. Kamu mau dikatakan orang arif yang mempergunakan waktu kesempatan untuk hal-hal yang baik, atau kamu mau seperti orang bebal yang hanya hidup karena hari, bukan karena arti? Sebuah tekanan menarik untuk kita perhatikan. Apa arti hidup Bapak, Ibu, dan saya ketika nafas yang Allah berikan masih kita hirup dan hembuskan? Saya hidup untuk apa? Bagi siapa? Dan saya harus isi seperti apa? Jika kita harus memperhatikan waktu yang Allah berikan, saya umur 37 tahun. Adakah waktu-waktu itu kita berikan, kita dedikasikan untuk hal-hal yang arif, yang bijak, yang tepat, yang berguna, mendatangkan dampak positif? Ataukah kita hanya menjadi catatan-catatan gelap untuk keluarga, untuk sanak saudara, untuk orang-orang sekitar kita? Catatan pertama malam ini,
Jangan jadi orang bebal. Jadilah orang arif yang memahami mengapa hidup, untuk apa hidup, dan bagaimana mengisi hidup selama waktu masih alam dekat. Perhatikanlah langkah-langkah kita, perhatikanlah pola pikir kita, tutur kita, sikap kita. Dengan demikian kita dikatakan orang arif. Lalu ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, siapa di antara kita mau dikatakan bodoh? Apalagi kita yang sudah sekolah, sarjana, S1, S2, S3, S4, S-teler. Dikatakan bodoh itu menyakitkan sekali. Tapi Alkitab mengatakan orang bodoh adalah orang yang tidak mengerti apa makna hidup. Kalau kita tidak mau dikatakan bodoh, dikatakan apa pada ayat 17 tadi? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Jadi garam dan terang dunia. Artinya memiliki hidup di mana kita hidup dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Kebenaran Allah kasih kepada Allah, kepada sesama menjadi DNA kita. Jiwa kita adalah jiwa yang dituntun oleh Roh Kudus. Buah Roh menjadi milik kita. Dengan demikian kita akan tidak dikatakan orang bodoh, tapi kita mengerti kehendak Allah. Kembali pada identitas yang memiliki tujuan, makna, mengapa saya hidup, untuk apa Tuhan masih izinkan saya hidup. Apakah untuk diri saya sendiri, ataukah hanya untuk menikmati hari tanpa makna dan berbuat sesuka hati. Jika tak ingin dikatakan bodoh, hiduplah sesuai kehendak Allah. Sehingga ayat 18 mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya katakan tadi tentang dua roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dengan lembutan, pengendalian diri. Ada 9 buah roh. Hidup seperti itu agar diri kita membawa dampak positif bagi sesama kita. Sehingga ayat 18, 19, 20, 21 menjadikan kita pribadi yang mengagungkan Tuhan dalam mazmur, kidung, pujian, dalam nyanyian rohani, dan kita memancarkan Kristus dalam kehidupan kita, dan memenerasi kita hari lepas hari, kita saling rendah. Dengan demikian, ketika kita arif menggunakan waktu, tidak menjadi orang bebal, tidak bodoh, tapi mengerti kehendak Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan roh yang lain, maka hidup kita adalah hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan di titik inilah kita menulis cerita hidup kita dengan baik. Dan ketika kematian menjemput kita, nama kita pun menjadi nama dengan sejarah yang baik, yang dapat diceritakan dengan bangga. Saya garis bawahi kata-kata ini. Perhatikan kata-kata ini. Diceritakan dengan bangga. Nama yang diceritakan dengan bangga. Karena hidup kita menjadi hidup yang berdampak. Kekasih-kekasih Tuhan, saya sering mengatakan, Bapak Ibu calon-calon mayat berikutnya, mungkin selesai ini saya yang dahulu, atau Bapak Ibu saya tidak tahu. Karena yang pasti semua orang hidup akan mati. Besok lusa kita juga akan menjadi mayat. Kita pasti akan mati. Bapak Ibu calon-calon mayat berikutnya, marilah, ketika Allah masih memberikan nafas, artinya Allah masih menginginkan kita untuk dengan seksama memperhatikan kita hidup. Allah masih menginginkan kita menjadi pribadi yang arif. Allah tak mau menjadikan kita atau melihat kita sebagai pribadi yang bodoh. Allah mau agar kita mengerti kehendaknya untuk hidup seperti yang Allah kehendaki, dituntun oleh Roh. Selama kita masih bernapas, jadilah pribadi yang demikian.
agar jika esok atau lusa malaikat maut mendatangi kita, mau hebat apa kita, mau pintar apa kita, mau kaya apa kita, kalau malaikat maut sudah datang tidak ada yang bisa bilang tunggu dulu, tidak ada. Kalau kita bisa omong besar atau pakai bala dengan manusia, kalau dengan malaikat maut tidak bisa kita pakai bala nih. Tidak bisa kita tipu-tipu. Dia datang. Dan ketika dia datang, kita akan meninggalkan nama dan yang bagian kedua yang paling penting, mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di bawah kolong langit ini kepada Allah yang memberikan kita nafas. Sehingga dalam dogma Kristiani, surga atau neraka itu akan menjadi pilihan yang Allah tentukan untuk kita yang takut akan Dia. Kekasih Tuhan, Bapak kekasih Julius Joel Joni sudah kembali. Ia telah selesai ketika Allah mengambil kembali nafasnya. Cerita hidupnya telah ada dalam diri kita masing-masing. Entah baik atau buruk, itu menjadi kenangan kita dan pelayanan kita. Sekarang tinggal kita yang masih hidup, mau diapakan hidupnya. Pahamilah bahwa jika tenda duka hari ini ada di tempat ini, besok atau lusa ia akan bergeser ke tempat kita. Entah kapan, tak ada yang tahu. Pahamilah bahwa kematian akan menjemput kita. Kita akan menjadi mayat. Bukan tentang kapan kita jadi mayat, di mana kita jadi mayat, atau bagaimana cara kita menjadi mayat. Itu tak penting bagi orang Kristen. Tapi yang penting adalah mau kemana kita setelah menjadi mayat. Roh kita kemana. Oleh karena itu, jika kita orang berimanlah tak sekedar mulut bibir kita, tak sekedar arif memahami firman Tuhan atau menghafalnya atau mendiskusikan, tetapi lakukanlah firman Tuhan itu, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Untuk keluarga yang berduka yang ditinggalkan, kekasih kita telah selesai dengan hidupnya. Biarlah kita pun memperhatikan hidup kita. Jika Allah mengizinkan, maka esok atau lusa saat kita kembali, kita pun akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih, yang kita kasihi, sesuai di mana Tuhan mengizinkan kita untuk berada. Tuhan memberkati kita. Amin.